Hai semuanya. Video kali ini pengen saya dedikasikan untuk ayah saya. Semoga dia melihat ini ketika saya sudah sukses. Iya. Untuk ayah saya, maaf saya berjalan terlalu telat mungkin ya. Saya belajar berjalan kaki, belajar mengenal hidup saya, mengenal realita kenyataan dunia ini sedikit terlambat dibanding orang lain. Mungkin bukan sedikit tapi banyak terlambat. Tapi believe in me, saya akan berlari cukup cepat untuk menyusul orang-orang yang lain. Saya punya mimpi saya buat jadi penulis. Salah satunya dari yang pertama untuk jadi pendiam. Saya pingin bikin yang keduanya, tapi saya mau selesaiin yang pertama dulu. Yang keduanya udah pedoman untuk jadi orang tua. Do you know, saya punya mimpi dimana ketika buku saya ada di Gramet dan saya ngisi sesi tanda tangan, saya pengen banget bisa di seminar itu saya nyanyiin lagu yang terbaik untukmu. Jadi ya ada band ya, kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Ntar kalau saya nyanyiin terusan terus saya nangis. Tapi saya pengen nyanyiin itu untuk ayah saya. Dia orang yang berjasa. Ya, meskipun masa mudanya kasar, misalnya kayak suka main tangan segala macam, tapi sekarang jauh banget lebih dewasa, lebih wise, lebih ya, setiap orang punya waktunya. Dan saya selalu berdoa untuk ayah saya dan ibu saya agar diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu doa yang selalu saya tanamin dalam setiap sholat saya. Walau mungkin ada yang tanya, gue yang sekarang mungkin karena orang tua yang aware sama mental health. Enggak juga. Gue yang sekarang adalah gue yang paham bahwa orang lain, tidak semua orang lain paham tentang gue. Jadi termasuk orang tua. Ayah saya mungkin seseorang yang masih beranggapan bahwa mentalnya lemah aja, nggak bisa diinin sedikit gitu, nggak bisa disentil sedikit. Mungkin masih berpikiran gitu. Untuk ayah saya yang hai Pak, nggak gitu cara kerjanya. Ya, sini ada sesuatu yang salah di sini, ada neurotransmitter dan selain sebagainya, pokoknya kandungan kimia yang nggak stabil. Dan saya harap Bapak nggak harus ngerti, tapi mencoba memahami, itu yang penting. Untuk ayah saya di masa depan, semoga jarak kita tidak jauh. Saya ingin jadi orang yang terus ada di samping kedua orang tua saya. Saya ingin jadi orang yang mengajarkan anak saya bahwa kamu pun perlu mencintai kakeknya sebagaimana saya mencintai ayah saya sendiri. Ya, tapi omongan selalu lebih gampang daripada kenyataan. But ya, dipikirin dulu aja, terus baru ntar dikonsepin, dijalanin, baru itu sih. Dan besok mungkin akan saya bikin tentang ibu saya, untuk kakak saya, untuk siapapun yang ada di kehidupan saya akan bikin beberapa episode. Oh iya, hari ini saya senang banget karena ada yang komen video saya. Itu cukup menyenangkan, bahwa mengetahui keadaan bahwa ternyata realitanya gue gak sendiri. Ada begitu banyak orang yang
mencari tahu sebenarnya gue tuh kenapa, dan saya bisa omongin itu buat mereka. It's okay buat kalian yang sekarang baru tahu, baru didiagnosa skizoafektif. It's okay, it's nice. Obat mungkin tidak menyenangkan di awal, tapi saya harap kamu punya teman yang setidaknya mengerti kondisi kamu dan bisa ngasih tahu kamu bahwa kamu tuh sudah jauh lebih baik ketika kamu mengonsumsi obat daripada dulu. Saya ingin kamu yakin bahwa kamu tuh lebih baik saat ini setelah mengonsumsi obat ya, setelah ke psikiater, setelah psikolog. Itu jadi jauh lebih menyenangkan, jadi pribadi yang lebih keren, lebih dalam tanda kutip normal ya. Dan untuk kamu yang skizoafektif sudah lama dan orang tuanya masih nggak aware, it's okay. Itu bukan salah kamu, itu juga bukan salah mereka. Kita tuh kadang suka kubu-kubuin sesuatu ya. Jadi misalkan kalau yang satu salah berarti yang lainnya salah. Kalau satu salah berarti yang lainnya benar. Kalau yang satu benar berarti yang lainnya salah gitu. Padahal kenyataannya nggak gitu. Semua tuh ada plus minusnya, ada akurasi berapa persennya gitu. Kayak ya, ketika saya bilang 1 tambah 1 itu 2, itu bukan berarti 1 dikurang 2 dikurang 1 itu sama dengan 1 itu salah ya. Walaupun jawabannya sama, tapi bisa jadi yang satu benar dan yang lainnya pun benar gitu. Kita harus mulai belajar memahami bahwa kita tuh selalu jadi pahlawan untuk cerita kita sendiri gitu. Kita tuh jadi yang selalu berkorban, selalu apa segala macam. But trust me, jangan jadiin penyakit ini pembenaran untuk kamu gak ngapa-ngapain gitu. Saya juga masih berjuang untuk menggapai mimpi saya. Saya masih minum obat, saya rutin minum obat. Ya memang kalau kalian ngikutin pasti saya ada di mana saya skip obatnya segala macam, manusiawi lah. Tapi terus punya mimpi itu penting. Mungkin kamu ada di lingkungan yang gak suportif, orang tua kamu payah, it sucks. Tapi dari kedua sosok orang tua kamu itu lahir kamu yang bukan salahmu ketika lahir dari mereka, tapi salahmu ketika kamu menjadikan mereka alasan kenapa kamu gak sukses ke depannya gitu. Buat saya gak fair. Kita dikasih 24 jam yang sama setiap harinya, dan pakai itu untuk ngelakuin sesuatu. Jangan denial. Saya tahu cukup sulit untuk beradaptasi sama orang-orang pada lingkungan baru segala macam. Saya juga tadi baru dapat interview. Saya ngerasa deg-degan, jujur. Tapi ya, I don't know. You have to be struggle, right? Hustle, itu sih. Jangan terlalu diambil hati. Kita memang perasa, kita emang orang-orang yang perasa. Saya gak mau bilang mendekatkan diri sama Tuhan karena itu menyakitkan. Tapi coba deh jadiin Tuhan tuh temen, ngobrol semua apa yang kamu keluh kesahin ke dia. Saya percaya semua mimpi itu dikabulkan. Tidak ada mimpi yang ditolak. Semua doa itu akan terjawab. Nggak ada satupun yang ditolak. Cuma caranya jadi apa itu urusan yang di atas. Balik lagi untuk ayah saya di masa depan, mungkin udah umur 70 atau
ketika nonton ini, saya atau 60. Selamat atas pensiunnya. Saya doain Bapak biar sehat terus, rezeki Bapak ngalir terus, dikelilingi sama anak-anak yang membahagiakan Papa. Semoga nggak tahu ya, kalau udah nyangkut keluarga tuh udah sesuatu yang sensitif gitu. Saya benci jadi saya. Saya cuma mau ngomong, Papa mungkin bukan orang terbaik di dunia. Papa cuma polisi biasa. Tapi percaya Papa tuh Papa nomor 1 buat saya. Papa terbaik sedunia, nomor 1. Dah, Sehat terus ya.